Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afida Ramadhani dengan NIM 1766060 dengan dosen pembimbing Bu Elok Mutiara. Saya di sini akan melakukan seminar proposal desain yaitu mengenai perancangan apartemen khusus mahasiswi di Kota Malang dengan pendekatan arsitektur Green Behavior. Bab 1 Pendahuluan. Kota Malang merupakan kota terbesar ke-12 di Indonesia. Kota ini memiliki julukan kota pendidikan karena banyaknya universitas yang ada di Kota Malang dan juga banyaknya minat para pelajar yang ingin melanjutkan studi perkuliahan mereka di Kota Malang. Slide ini saya menyimpulkan beberapa fakta yang melatar belakangi perancangan ini. Yang pertama, minat berkuliah di Kota Malang yang cukup tinggi. Yang kedua, lahan di Kota Malang yang semakin sempit. Yang ketiga, jumlah peserta didik wanita lebih banyak daripada jumlah peserta didik pria. Yang keempat, dibutuhkan hunian yang diperuntukkan khusus wanita karena kebutuhan privasi dan keamanannya. 5. Keinginan mahasiswa yang ingin memiliki sebuah hunian dengan berbagai fasilitas yang lengkap di dalam bangunannya. Pada tersebut muncullah beberapa isu yaitu kebutuhan hunian, semakin sedikitnya lahan kosong di Kota Malang maka hunian dirancang secara vertikal, keprivasian dan keamanan, juga fasilitas. Tujuan dari perancangan ini yaitu menciptakan sebuah hunian untuk mahasiswi perantauan yang akan tinggal di Kota Malang untuk melanjutkan pendidikan perkuliahan mereka dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan juga keamanan dan privasi yang terjaga. Menghasilkan rancangan apartemen yang menerapkan prinsip arsitektur Green Behavior, di mana bangunan tersebut menghubungkan antara perilaku manusia dan lingkungan sekitar. Rencana kriteria desain itu merupakan sebuah hunian vertikal, mempertimbangkan pengelolaan tata ruang dan zoning bangunan, mempertimbangkan keamanan bangunan, mempertimbangkan fungsi setiap ruang pada bangunan, mempertimbangkan lingkungan sekitar bangunan, mempertimbangkan material yang digunakan. Ruang lingkup desain. Yang pertama, pengguna. Apartemen ini ditunjukkan untuk para mahasiswi perantauan yang sedang mengenyam pendidikan di Kota Malang. Yang kedua, fungsi sebagai hunian sementara bagi para mahasiswi yang sedang mengenyam pendidikan di Kota Malang. Yang ketiga, skala bangunan. Apartemen ini merupakan hunian berskala internasional kalau hunian apartemen ini dirancang dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan para mahasiswi baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Referensi objek desain. Kajian objek desain. Objek perancangan merupakan apartemen yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang untuk para mahasiswi yang membutuhkan hunian sementara selama mengenyam pendidikan di Kota Malang. Isi apartemen sendiri yaitu bangunan bertingkat lebih dari satu lantai yang di dalamnya merupakan kumpulan dari beberapa unit hunian dengan setiap unit kamar memiliki ruang untuk hidup yang lengkap di mana para penghuninya saling berbagi fasilitas yang sama. Karakteristik apartemen yaitu kapasitas setiap hunian, efisien, ekonomis, fleksibel, aman, indah, nyaman, dan memiliki ciri khas pada bangunan tersebut. Referensi pendekatan desain Green Behavior. Menurut Steck and Flick, perilaku yang membahayakan lingkungan sesedikit mungkin atau bahkan menguntungkan lingkungan yaitu Green Behavior. Menurut Gary Timmer, dalam buku Introduction to Architecture, istilah perilaku diartikan sebagai suatu fungsi dari tuntutan organisasi dalam dan lingkungan sosio-fisik luar. Referensi keislaman desain. Terdapat 5 elemen dalam referensi keislaman desain, yaitu fungsi, bentuk, teknik, keselamatan, dan kenyamanan. Poin yang dapat diambil dari referensi keislaman tersebut yaitu memberi sebuah rancangan yang berfungsi dan bermanfaat untuk mahasiswa. Yang kedua, membuat sebuah rancangan yang dapat menyatu dengan lingkungan. Yang ketiga, memberi sebuah rancangan yang nyaman dan aman untuk mahasiswi. Studi presiden sendiri, saya mengambil Grand Taman Melati Margonda II yang merupakan sebuah apartemen yang diperuntukkan untuk mahasiswa dengan konsep student center. Selanjutnya, set data yang akan saya gunakan dalam perancangan apartemen ini berada di Jalan Soekarno-Hatta, depan Polinema. Tapaknya yaitu sekitar 18.000 meter persegi. Selanjutnya, kebisingan. Kebisingan pada site ini yang paling mendominasi berada di bagian sebelah timur yang merupakan jalan utama Soekarno-Hatta. Vegetasi di site ini tidak terlalu banyak, hanya ada pohon keres, mahoni, pohon mangga, dan semak-semak. Iklim. Kondisi site pada saat siang hari cukup panas dikarenakan minimnya vegetasi yang berada pada site tersebut. Proses skema desain. Yang pertama yaitu isu, banyaknya pelajar yang memilih berkuliah di Kota Malang, dibutuhkan hunian yang diperuntukkan untuk mahasiswa.
Lahan di Kota Malang yang semakin sempit dan dibutuhkan hunian yang memiliki fasilitas yang lengkap. Isu tersebut muncullah sebuah ide, yaitu merancang sebuah hunian vertikal apartemen yang dikhususkan untuk mahasiswi. Ide tersebut lanjut ke tujuan dan kriteria desain, yaitu menghasilkan sebuah rancangan hunian vertikal berupa apartemen yang diperuntukkan untuk mahasiswi. Lalu membuat sebuah hunian yang dapat mengkontrol perilaku manusia agar dapat melakukan dan menjaga lingkungan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan dengan objek yaitu berupa sebuah apartemen mahasiswi dengan pendekatan green behavior yang terintegrasi dengan nilai keislaman. Itu melakukan analisis data. Setelah analisis data selesai, dilanjut mencari pendekatan prinsip arsitektur green behavior. Setelah itu muncullah tagline. Setelah muncul tagline, muncullah konsep. Yang terakhir yaitu ide dasar desain yang terdiri dari isu positif negatif, isu utama, pendekatan green behavior arsitektur, dan kriteria desain yang terdiri dari kriteria fungsi, kriteria estetik, dan kriteria sirkulasi. Presentasi dari saya, mohon maaf jikalau ada salah kata pada saat melakukan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.